Saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama berbahagia. Imam Tirmizi meriwayatkan satu hadis dari Uqbah bin Amir bahwa Uqbah bin Amir berkata, "Qultu ya Rasulullah, man na'jatu?" Saya bertanya kepada Rasul, apa kunci keselamatan? Apa rahasianya kita bisa selamat di dunia, kita bisa selamat nanti di akhirat? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan saya. Kata Rasulullah, amsik alaika lisanaka. Hendaknya engkau menjaga lisanmu. Hendaknya engkau menjaga mulutmu. Yang kedua kata Rasulullah, wal sayaka baituka. Hendaknya rumahmu penuh dengan kenikmatan, rumahmu lempang. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa abki ala hatiyatika. Menangislah, sesalilah, merasa bersedihlah atas segala dosa yang telah engkau lakukan. Kata Rasulullah, yang pertama yang dapat menyelamatkan kita manusia di dunia dan di akhirat adalah amsik alaika lisanaka, jagalah lisanmu. Pepatah Arab biasa kita sering mendengar, salamatal insan fil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana caranya dia menjaga lisannya. Bukankah lisan ini bagaikan dua mata pisau yang tajam? Yang dapat mencelakakan kita semua, sekaligus yang dapat menyelamatkan kita semua. Bukankah kata Rasulullah dalam hadis-hadis sahih, satu perkataan seseorang manusia, dengan perkataan itu dia bisa dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Demikian pun sebaliknya, satu perkataan manusia disebabkan lisannya itu bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana caranya kita menjaga lisan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita bisa menjaga lisan, maka dia membawa kita kepada surga. Tetapi apabila kita tidak dapat menjaga lisan, maka otomatis dia akan membawa kita ke dalam neraka. Bukankah dengan lisan gara-gara ghibah, gara-gara mengumpat, gara-gara fitnah, gara-gara adu domba, sehingga manusia bisa berselisih. Perkara yang kecil bisa menjadi besar kalau permainan lisan. Perkara yang kelihatannya sepele bisa menjadi mudarat yang besar apabila lisan tidak dijaga dengan sempurna. Saudaraku yang berbahagia, maka kata Rasulullah, as-sumtu hikmatun wa qalil. Diam itu emas, diam itu bijaksana. Tetapi sayang kata Nabi, sedikit orang yang dapat berbuat demikian. Menjaga lisan itu luar biasa, tapi amat sedikit manusia yang bisa hifzil lisan, menjaga lisannya dengan baik. Di hadis-hadis sahih yang lain,
Salah satu kunci orang yang dirindukan surga kata Rasul adalah hifzil lisan, yaitu orang yang pandai menjaga lisan dan perkataannya. Seorang wanita datang kepada Rasul. Dia mengadu, "Ya Rasulullah, saya berpuasa dalam keadaan payah sekali. Susah sekali saya berpuasa ya Rasul. Saya seolah-olah sudah mau berbuka, tidak tahan." Dengan hadis yang panjang diringkas, Rasul menyuruh mengambil sebuah mangkuk. Kemudian menyuruh wanita itu untuk memuntahkan yang ada di mulutnya. Ketika dimuntahkan, apa yang terjadi? Keluarlah dari mulut wanita itu daging-daging mentah. Ini salah satu mukjizat Nabi, mukjizat Rasulullah. Kenapa kata Rasul, "Kau memakan bangkai saudaramu dengan mengumpatnya, dengan menghinanya, dengan menggibahnya, dengan menceritakan kejelekannya, seperti memakan daging yang mentah." Yang kedua kata Rasulullah, "Wal yasa'ka baituka." Jadikan rumahmu itu nyaman. Di dalam rumah itu ada seorang imam, kepala rumah tangga yang bisa membimbing keluarganya. Didampingi seorang perempuan, wanita, istri, ibu yang bisa membimbing anak-anaknya, memanage rumah tangganya dengan baik. Di dalamnya ada anak-anak yang saleh, yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan di dalam rumah itu penuh dengan suasana agama, penuh dengan suasana kebesaran Allah, suasana keimanan. Inilah yang kata Rasulullah, "Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Zu'inu bitilawatil Quran." Hiasilah, terangilah rumahmu dengan Al-Quran. "Baiti jannati," rumah saya adalah surga saya. Di dalamnya kita bisa tenang beristirahat. Di dalamnya jasmani kita, rohani, hati tenang. Ketika seorang bapak sehari mencari nafkah, berangkat dari rumahnya berpagi-pagi sampai sore hari, dia tiba di rumahnya dalam keadaan lelah dan payah. Kalau rumah itu ada suasana agama, maka insya Allah seorang bapak ini akan tenang di dalam rumahnya. Tetapi sebaliknya, apabila rumah itu tidak dihidupkan salat sunnah, tidak ada ibadah, tidak ada baca Quran, bagaikan kuburan, sunyi, ditambah lagi dengan istri yang tidak saleha, ditambah anak yang durhaka, maka apa yang terjadi? Rumah bagaikan neraka bagi kita sekalian. Dari rumahnya Rasulullah yang tidak terlalu mewah, ukurannya hanya 5x5 persegi. Di dalamnya hanya ada cerek, hanya ada handuk, hanya ada kipas dari tangan. Tidak begitu lengkap fasilitasnya Nabi seperti kita hari ini. Rumah yang begitu besar, mewah, dengan fasilitas yang serba canggih. Di dalamnya ada makanan yang lezat. Bahkan istri Rasul mengatakan dalam hadis-hadis sahih, pernah 1 bulan dapurnya Nabi tidak berasap. Artinya apa? Di dalam rumahnya Nabi yang serba terbatas, diameternya hanya kecil, tidak luas. Pernah juga dapurnya tidak berasap beberapa hari. Tetapi di dalamnya keluarlah Fatimah Al-Zahra dibina dari rumahnya Rasul, keluar Ruqayyah radhiyallahu anha, keluar Ummi Kalsum radhiyallahu anha. Inilah sekolah-sekolah di dalam rumahnya Rasulullah, dikeluarkan murid-murid yang luar biasa, seperti mana anaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga kata Rasulullah, "Wa abki ala hatiyatika." Sesalilah,
segala dosa dan kesalahan kalian di hadapan Allah. Kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, kullu bani Adam khata'un. Semua kita, anak Adam ini pasti ada berbuat dosa dan kesalahan tanpa terkecuali. Semua kita ini ada bermaksiat kepada Allah. Wa khaira hatta'in, sebaik-baik orang yang berdosa, kata Rasul, at-tawabun, itulah hamba-hamba yang mau bertobat kepada Allah, hamba yang mau kembali kepada Allah. Sesali segala dosa, evaluasi diri kita. Bagaimana salat 5 waktu saya selama ini? Belum sempurna saya melaksanakan salat 5 waktu. Sering mengundur-undur waktunya, jarang datang ke masjid berjamaah. Mulailah disempurnakan, saudaraku yang berbahagia. Tidak ada dispensasi, tidak ada rukhsah, tidak ada keringanan untuk salat 5 waktu bagi laki-laki. Salatlah kalian dalam keadaan berdiri, kata Rasul, tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring, tidak mampu isyarat, tidak mampu dengan hati. Apabila sudah tidak bisa, berarti siap untuk disalatkan. Artinya tidak ada keringanan dalam salat 5 waktu. Ketika kalian sakit, ketika kalian musafir di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, tidak ada air sekalipun, ada namanya tayammum. Tidak ada keringanan untuk tidak melaksanakan salat. Man taraka salat faqad kufran. Siapa yang meninggalkan salat, maka dialah orang kufur nikmat. Dan perbedaan orang Islam dan non-Muslim adalah salat 5 waktunya. Demikian juga selama ini evaluasi diri kita. Apakah setiap hari kita membaca Al-Quranul Karim? 24 jam Allah berikan kita waktu. Apakah Al-Quran senantiasa kita baca setiap hari? Atau bahkan kita lalai? Atau bahkan nanti kita baca Al-Quran kalau ada yang kemasukan, ada yang meninggal, atau nanti kita meninggal baru dibacakan Al-Quran. Man qara'a ayatan fi kulli lail lam yaktub minal ghafilin, kata Rasul. Siapa yang membaca Al-Quran 10 ayat dalam 1 hari, maka dia tidak dicatat sebagai orang yang lalai, kata Rasul. Maka paling kurang setiap hari, saudaraku yang berbahagia, kita baca Quran 10 ayat. Buka itu Al-Quran. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Ini sudah bulan Rajab, hampir pertengahan. Artinya angin-angin Ramadan sebagai tamu yang mulia sudah mulai tercium kepada kita sekalian. Maka inilah momentumnya. Rajab Sya'ban, kita mulai menyiapkan rohani dan jasmani kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyambut tamu yang sangat mulia. Mudah-mudahan saudaraku, Allah berikan kita umur yang panjang. Allah sampaikan kita